mencegah kesuaman rohani. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 11 dan 12 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mencegah kesuaman rohani. Kita sudah sering kali mendengar mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mengapa? Mengobati menuntut harga yang mahal. Dan kemungkinan besar ada dua yang bisa terjadi, sembuh atau tetap sakit. Karena itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebagai umat Tuhan yang ada di tempat ini, kita perlu memiliki kesadaran bahwa betapa berbahayanya ketika terjadi kesuaman rohani dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu melakukan langkah-langkah pencegahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapapun kita termasuk saya, dalam perjalanan hidup ini ada masa-masa di mana kita menjadi kendor. Kita menjadi lemah dan tidak bersemangat lagi di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai saksi Kristus. Karena itu tidak heran, tadinya begitu rajin beribadah, lalu mulai hilang, dan kemudian muncul lagi hanya pada perayaan Paskah atau Natal. Itu membuktikan bahwa di dalam perjalanan hidup ini ada saat di mana kita menjadi kendor, menjadi lemah, dan tidak bersemangat menjadi saksi dari Yesus Kristus Tuhan kita. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksinya. Kita menjadi martir bagi Dia. Tetapi mengapa semangat yang seperti itu kemudian menghilang? Ini semua disebabkan karena telah terjadi kesuaman rohani. Kita akan perhatikan ciri-ciri dari orang yang sedang mengalami kesuaman rohani. Kita perlu melakukan evaluasi terhadap diri kita. Apakah kita ini masih memiliki antusias yang menyala-nyala dalam dada kita, ataukah kita sedang mengalami kesuaman secara rohani? Saya juga kadang-kadang mengalami kelesuan, dan saya menemukan apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud, bahwa dia meremukkan hatinya, meremukkan jiwanya di dalam doa, di dalam puasa, sehingga timbul lagi semangat untuk berakses dengan Tuhan melalui doa. Apa ciri-ciri dari orang-orang yang sedang mengalami kesuaman atau kelesuan secara rohani? Pertama,
fokus hidupnya berubah. Saudara-saudara, hati kita berubah dari fokus kita mengasihi Tuhan dan menjadi mengasihi hal-hal lain di luar Tuhan Yesus Kristus. Ini semua disebabkan karena telah terjadi kesuaman rohani. Telah terjadi kelesuan secara rohani. Karena fokus hidup kita yang tadinya kita mencintai Tuhan, sekarang telah berubah mencintai hal-hal duniawi, hal-hal yang di luar Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan dua contoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Contoh yang pertama, Raja Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 4. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Salomo yang tadinya hatinya tertuju kepada cinta akan Tuhan, dia telah mengalami kelesuan secara rohani. Karena cinta yang tadinya kepada Tuhan telah berubah untuk mencintai perempuan-perempuan asing, keduniawian. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah lain. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai hal yang sama ini terjadi dengan kita. Kita mulai mengalami kesuaman rohani karena fokus hidup kita sudah berubah. Bukan lagi cinta kepada Tuhan, tetapi cinta hal-hal di luar Tuhan. Alkitab berkata, pada satu saat dalam hidupnya, Salomo berubah fokus menjadi lebih mencintai wanita-wanita atau dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang lebih dicintainya daripada mencintai Tuhan. Dia memiliki 700 istri, 300 gundik, total 1000 orang. Bayangkan kalau dia gembala jemaat gereja Bethel Indonesia, maka dia sendiri sebagai gembala hanya untuk 1000 istri. Belum lagi nanti kalau andai kata dari 1000 istri dia mendapatkan 5 anak, kali 1000 menjadi 5000 orang. Belum lagi rakyatnya. Saudara, Salomo yang tadinya fokus hidupnya kepada Tuhan berubah
Karena apa? Telah terjadi kesuaman secara rohani yang disebabkan karena dia lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Contoh yang berikut, Yudas Iskariot. Memang Yudas Iskariot ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia diberikan kepercayaan untuk memegang kas. Saudara, siapapun dan dimanapun, di organisasi pemerintahan termasuk swasta, seseorang tidak mungkin diberi kepercayaan untuk memegang kas kalau dia tidak dipercayai. Berarti Yudas ini orang yang begitu dipercaya oleh Tuhan sehingga dia dipilih untuk memegang kas. Tetapi saudara-saudara, Yudas punya kebiasaan untuk mencuri menurut apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sehingga menjelang Yesus mau disalib, fokus hidup Yudas ini bukan lagi kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada cinta akan uang. Itu sebabnya Yudas Iskariot dia mengkhianati dan menjual Yesus demi mendapatkan uang 30 keping perak. Salomo fokus hidupnya berubah karena seks. Fokus hidup dari Yudas Iskariot berubah karena cinta akan uang. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan. Apa fokus hidup saudara dan saya? Apakah masih tetap Tuhan atau sudah beralih dari Tuhan? Ketika kita beralih fokus hidup kita, pasti telah terjadi apa yang disebut dengan kelesuan rohani, kesuaman rohani. Yang kedua, prioritas hidup berubah. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Orang yang prioritas hidupnya bukan lagi Tuhan Yesus Kristus, biasanya lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan Tuhan maupun sesama manusia. Apa ciri khas dari orang yang sudah berubah prioritas hidupnya dari Tuhan? Pertama, maunya dilayani dan bukan melayani. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika prioritas hidup kita berubah, maka kita tidak lagi punya kesenangan untuk melayani. Yang ada maunya dilayani. Tuhan menyatakan kepada kita dalam firman-Nya bahwa prioritas hidup kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, menjadi garam dan terang dunia. Tapi karena prioritas hidup kita sudah berubah, bisa jadi kita bukan lagi garam yang memberikan keasinan, bisa berubah menjadi tawar dan dibuang, diinjak-injak orang. Bahkan lebih daripada itu, kita menjadi tiang garam. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena prioritas hidup kita bukan lagi Tuhan dan kerajaannya.
Karena itu orang yang seperti ini menjadi orang yang sangat egois dan tidak mau lagi melayani, tetapi maunya dilayani. Padahal kalau prioritas hidup seseorang adalah Tuhan, maka pasti dia saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih supaya maju bersama-sama dalam mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang berikutnya, mau disemangati tetapi tidak mau menyemangati. Maunya didorong-dorong di dalam kasih dan dalam melakukan pekerjaan baik, tapi tidak mau mendorong orang lain, tidak mau melakukan pekerjaan kasih. Mengapa? Karena prioritas hidup sudah berubah. Yang tadinya kepada Tuhan, sekarang berorientasi pada kepentingan diri sendiri, pada keinginan dagingnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dulunya suka memberikan semangat pada orang lain. Dulunya suka memberikan dorongan dalam kasih dan pekerjaan baik kepada orang lain. Tetapi sekarang karena prioritas hidupnya sudah berubah, dia tidak mau lagi didorong-dorong, tidak mau lagi disemangati, bahkan tidak mau lagi dibangunkan. Kenapa? Karena telah terjadi kelesuan secara rohani. Mari kita perhatikan yang ketiga, gairah hidup berubah. Saudara-saudara, ketika kelesuan rohani terjadi dalam kehidupan seseorang, kesuaman secara rohani telah menimpa orang itu, maka gairah hidupnya berubah. Firman Tuhan mengatakan tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Gairah hidupnya menjadi kendor. Padahal Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang mulai menjauh dari Tuhan dan mengalami kesuaman rohani, gairah hidup orang itu untuk Tuhan, untuk melayani, untuk mengasihi Tuhan, berubah secara drastis. Perubahan gairah hidup ini dalam hal apa saja? Gairah dalam hal aktivitas gereja. Dulu begitu antusias dalam mengikuti kegiatan ibadah di gereja. Dia hadir 15 menit atau 10 menit sebelum ibadah dimulai. Gairahnya begitu luar biasa. Antusiasnya begitu dahsyat. Sekarang sudah mulai ogah-ogahan. Mau terlambat ya, mau-maunya gue. Mau hadir tidak hadir, mau-maunya gue. Semangat yang tadinya begitu menggebu-gebu telah menjadi pudar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika hal ini sedang terjadi dalam hidup kita, itu sudah dipastikan 100% kita sedang mengalami kelesuan rohani, kesuaman secara rohani. Saya juga kadang mengalami hal seperti ini dalam hidup saya. Saya mengambil waktu 3 hari puasa dan tidak makan nasi sampai sekarang. Karena saya berdoa
Selain saya minta kepada Tuhan untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, juga untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, juga untuk gereja secara umum, untuk bangsa dan negara, supaya kita sebagai orang percaya tetap memiliki gairah rohani yang membara cinta kasih kita kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saksi Yehova mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Ada lagi pengajaran yang mengatakan Bapa Allah mayor, Yesus itu minor. Hal-hal seperti ini sedang bersebaran di media sosial dan bisa membuat kita bingung. Sehingga saya sebagai seorang gembala yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan di sini, saya mau supaya jemaat ini betul-betul menjadi jemaat yang memiliki api Roh Kudus yang membara dalam dada kita untuk mencintai Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Logos itu. Dia juru selamat, bukan hanya pelaksana keselamatan. Dia juru selamat itu. Dan karena itulah maka saya telah beralih dari keyakinan sebagai penganut agama Kristen karena keyakinan Yesus Tuhan. Dan itu yang mendorong saya untuk memberi diri melayani Tuhan sampai hari ini. Dan walaupun ada siapapun juga seperti saksi Yehova yang pengikutnya sudah jutaan di seluruh dunia ini mempengaruhi saya tidak akan mempercayai apapun kata-kata atau kalimat dari dia. Saya pernah berjumpa dengan orang-orang saksi Yehova. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara bicara soal baik sekali orang saksi Yehova. Banyak juga yang kemudian mengikuti. Di Sabu sana ada pendekatan kepada anggota-anggota jemaat. Di Kupang sini juga ada di sana. Sudah banyak anggotanya. Siapa mereka yang ikuti itu? Orang Kristen. Tapi saya bersyukur saya berjumpa dengan orang seperti itu, saya bawa mereka kepada Yesus Kristus kembali. Bukan saya yang dipengaruhi oleh mereka. Nah, salah satu dulu di Jayapura, dia menjadi begitu penting karena dia membantu saya dalam semua hal yang terkait dengan komputer. Dia ini pengikut saksi Yehova waktu dia kuliah di Makassar. Tapi berjumpa dengan saya jelaskan kepada dia secara singkat mengenai Tritunggal. Masuk akal dia. Lalu dia memberi diri kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana aktivitas kita? Bagaimana aktivitas anak-anak muda di tempat ini? Apakah saudara masih memiliki semangat gairah yang sungguh-sungguh atau tidak? Kalau gairahnya sudah berubah dalam hal aktivitas pelayanan kita kepada Tuhan, di gereja atau di mana saja, bisa jadi saudara-saudara, sekarang kita berada dalam suatu kehidupan rohani yang sedang menurun, yang sedang lesu, yang sedang suam. Kemudian yang berikutnya gairah dalam memuji Tuhan. Kita bisa melihat kondisi rohani seseorang dari bagaimana cara ia memuji Tuhan. Masih bergairah? Kalau memuji Tuhan itu penuh semangat, berapi-api, yang berlangsung itu dalam hadirat Tuhan, pasti orang yang demikian sedang terbakar hatinya oleh api Roh Kudus. Tapi kalau dia mulai ogah-ogahan, seada-adanya, santai-santai, bicara dan mempengaruhi orang lain ketika mendengar firman, ketika memuji dan menyembah Tuhan, bisa jadi orang yang demikian sedang mengalami kesuaman rohani, kelesuan secara rohani. Kemudian gairah dalam membaca dan mempelajari Alkitab. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan pasti dia senang membaca dan mempelajari Alkitab.
Alkitab itu bagi kita yang percaya seperti surat cinta dari Tuhan untuk kita. Nah, saudara sekarang ini mungkin tidak pakai surat lagi ketika menyatakan cinta kepada seseorang. Tinggal melalui WA, Facebook, dan sebagainya. Saya memperhatikan orang yang lagi jatuh cinta ini sampai malam-malam hanya berkomunikasi terus dengan dia punya calon suami atau calon istri. Saya sendiri memperhatikan Soli di sini. Setelah dia pulang dari Batam sana, maka hari-harinya hanyalah bicara terus melalui video call sampai malam-malam. Saya bisa memahami ini karena orang lagi jatuh cinta dan mau menikah. Maunya mendengar percakapan yang berlangsung dari seseorang yang dicintai. Dan saya tahu betul hal yang seperti ini yang terjadi dengan saya pada saat saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka surat cinta dari dia saya baca setiap hari. Tapi bagaimana dengan saya setelah saya bertahun-tahun mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan? Apakah gairah yang sama itu masih membara dalam hidup saya atau tidak? Atau sebelum saya bangun pagi, saya sudah WA sini sana, bukan WA firman Tuhan di dalam grup, tetapi mau membaca atau bikin status di Facebook. Hatiku ketika bangun pagi galau, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang pedulikan, tidak tahu suamiku ada di mana. Saudaraku yang kasih, orang yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang kondisi kita, orang jadi tahu. Saya mau tanya, apa pentingnya kita melakukan hal itu? Kalau ada 1000 orang yang sedang bergabung dengan kita, mungkin mereka tahu semua persoalan yang sedang dihadapi. Kalau ada misalnya laki-laki, mungkin dia bilang, oh ini orang ini dalam masalah, coba saya bujuk dulu. Akhirnya WA inbox. Nah, makanya ada banyak terjadi perselingkuhan. Kenapa? Karena seseorang dalam kondisi seperti itu, dia sedang membutuhkan perhatian orang lain. Dan orang yang hidung belang itu seolah-olah sedang memberi perhatian dan akhirnya jatuh dalam perselingkuhan dan sebagainya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus bertanya pada diri kita, apakah surat cintanya dari Tuhan ini saudara senang untuk membaca, mendengarnya setiap hari, atau sudah mulai beralih gairah kita dari membaca firman, lalu kita mendengar hal-hal yang lain dalam hidup kita. Ketika seseorang dia sedang mengalami kesuaman, kekeringan secara rohani, ia sudah pasti menjadi malas membaca Alkitab. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, disiplin hidupnya berubah. Jadi pertama tadi fokus hidupnya berubah. Kemudian yang kedua, prioritas hidupnya berubah. Yang ketiga, gairah hidupnya berubah. Kemudian yang keempat, disiplin hidup berubah. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8 mengatakan begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau orang masih disiplin dan belum berubah, maka dia akan memilih untuk terus-menerus dalam perjalanan hidupnya, dia tunduk kepada Allah. Karena dia tunduk kepada Allah, dia memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Melawan iblis. Iblis pasti lari.
Tetapi ketika disiplin hidupnya berubah, dia tidak lagi tunduk kepada Allah. Dia menjadi orang yang suka melawan, suka memberontak. Dia tidak punya kuasa lagi untuk melawan iblis. Dan iblis tidak akan lari. Kenapa? Karena iblis akan berkata, kau sok-sok saja usir saya. Kau juga pemberontak sama seperti saya. Orang yang tunduk pada Allah itu adalah orang yang rendah hati. Tapi kalau disiplin dirinya sudah berubah, dia mulai sombong. Dia mulai angkuh. Dan Alkitab berkata Tuhan menentang orang sombong. Dan karena Tuhan menentang atau melawan, dia tidak punya kuasa untuk melawan iblis. Karena dia memiliki karakter sifat yang sama dengan iblis. Mendekatlah kepada Allah. Dia mendisiplin dirinya untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Dan karena dia mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga mendekat kepada dia. Tahirkan tanganmu, hai orang-orang berdosa. Dia mendisiplin dirinya bagaimana dia mentahirkan tangannya. Supaya dengan tangan itu dia tidak berdosa. Dan sucikan hatimu. Dia mendisiplin dirinya bagaimana dia membiarkan firman Tuhan untuk menyucikan hatinya. Karena firman itu yang membersihkan hati kita. Tetapi sekarang dia berubah fokus sehingga hatinya menjadi mendua. Di satu sisi mungkin masih Tuhan sebagian, tapi di sisi lain dirinya dan mungkin juga setan. Saudara-saudara, orang yang sedang mengalami kesuaman rohani, disiplin hidupnya berubah. Perubahan disiplin ini dalam hal apa saja? Dalam hal berdoa. Dulu rutin berdoa. Doa puasa datang rajin karena doa bersama, selain doa-doa pribadi. Mau hadir doa puasa hari Sabtu saudara-saudara, amin? Satu saja yang amin. Yang lain-lain tidak amin. Masih doa secara pribadi? Masih. Gairah doanya bagaimana? Stabil. Atau hanya diucapkan tanpa ada kenikmatan dalam hubungan dengan Tuhan? Pernah mengalami begitu? Tidak ada kenikmatan sehingga semuanya berjalan seperti formalitas doang? Saya juga mengalami hal seperti itu dalam hidup ini. Dan karena itulah saya memohon kepada Tuhan untuk menolong saya supaya saya tetap memiliki suatu kenikmatan di dalam membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui baca firman, dan juga dalam pelayanan seperti ini. Termasuk dalam memberitakan firman. Kita mengetahui bagaimana roh kita lagi bebas atau lagi sepertinya tertekan sekali pada saat memberitakan firman. Kita mengetahui itu, tidak bisa orang menyembunyikan itu. Dia tahu kalau dia jujur dengan dirinya. Walaupun mungkin orang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Saya tahu diri saya. Apakah ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya dalam kebebasan roh yang sungguh-sungguh atau tidak, atau dalam tekanan-tekanan tertentu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dulu kita rutin berdoa, sekarang menjadi asal-asalan, bahkan sudah jarang-jarang berdoa. Nah, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena kita punya disiplin hidup ini sudah mulai berubah. Tadinya kita begitu tunduk kepada Tuhan untuk melawan iblis, sekarang kita tidak tunduk lagi. Dan hal ini kemudian terbukti dalam hal berdoa. Kemudian dalam hal bersaksi. Dulu begitu aktif dan disiplin mendoakan orang-orang sakit atau teman kita. Kita begitu bersemangat dalam bersaksi kepada orang lain.
Karena kita sadar kita ini adalah saksi Kristus. Sekarang sudah mulai malas melakukannya. Kemudian dalam hal melawan dosa. Dulu disiplin dalam menjaga hidup agar tidak jatuh dalam dosa. Kalau dia seorang anak muda yang masih pacaran, kalau dia punya pacar bilang begini, toh nanti juga kita mau menikah, bagaimana kita melakukan duluan? Maka orang ini akan berkata, tidak, saya mendisiplinkan diri saya untuk menjaga kesucian. Saya tidak mau jatuh dalam dosa percabulan. Sebelum kita menikah, sah sebagai suami istri, saya tidak akan melakukan hal itu. Ini orang yang betul-betul sadar dirinya, dia adalah orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dengan kuasa yang dia miliki dalam Tuhan, dia mau melawan godaan dosa yang datang dari orang yang dekat dengan dia. Saudara-saudara, sudah sering kali saya sampaikan di tempat ini, bahwa seseorang ketika dia masih pacaran, maka laki-laki itu menjadi pagar, perempuan itu menjadi tanaman. Jadi perempuan selalu ingatkan laki-laki itu, selama kita dua pacaran, kau itu pagar bagi saya ini tanaman. Tidak ada pagar makan tanaman. Harus diingatkan. Nah, ini orang yang betul-betul sadar dirinya, dia mendisiplin dirinya untuk melawan dosa. Baik godaan yang muncul dalam dirinya sendiri dalam bentuk keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Demikian juga yang datang dari luar, mungkin itu orang terdekat, mungkin juga setan menggunakan orang-orang seperti itu untuk menggodai kita supaya kita jatuh dalam dosa. Kita begitu disiplin dalam menjaga hidup kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Tetapi ketika disiplin hidup kita mulai berubah, maka saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak punya kuasa lagi untuk melawan dosa karena telah mengalami kesuaman rohani, telah mengalami kelesuan rohani, sehingga hidupnya menjadi berantakan. Dulu begitu sensitif, dulu begitu peka terhadap hal-hal yang berbau dosa. Tapi karena disiplin dirinya sudah berubah, sekarang menjadi keras hati. Keras hati. Dan Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, pada hari ini jika kamu mendengarkan suara Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Seseorang menjadi keras hati karena dia berubah dari disiplin hidup yang tunduk taat kepada Allah, tapi kemudian dia melawan, dia memberontak. Sehingga yang tadinya dia punya kepekaan terhadap hal-hal yang berbau dosa, sekarang tidak lagi, karena hatinya sudah membatu, sudah keras. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang bisa melakukan koreksi, yang bisa melakukan evaluasi terhadap diri kita selain kita sendiri, berdasarkan firman yang kita dengar bersama Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana mengobarkan kembali gairah rohani yang menyala-nyala? Maukah saudara mendengarkan kebenaran ini? Bagaimana supaya kita memiliki suatu gairah rohani yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala dalam hidup kita? Ada beberapa prinsip penting yang perlu kita belajar. Bagaimana mengobarkan kembali semangat juang kita agar terus-menerus menyala-nyala dalam mengasihi dan melayani Tuhan.
Pertama, kembali pada cinta mula-mula. Saya tidak tahu semua kita yang di tempat ini, pernahkah kita mengalami jatuh cinta yang mula-mula kepada Tuhan? Saya memiliki pengalaman itu. Ketika saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, saya dibaptis. Saya mempunyai cinta yang mula-mula itu kepada Tuhan begitu luar biasa. Ada ibadah di mana saja, biarpun itu jalan kaki, misalnya dari kampung Lobohede ke Liai, ke Molie, ke Tanah Jawa, itu beberapa desa yang saya sebut itu. Waktu itu belum ada motor seperti sekarang. Saya begitu bergairah untuk jalan kaki. Saya jalan kaki dari Seba kembali ke Lobohede. Sepanjang jalan yang saya lakukan hanya mau menyanyi dan menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Bertemu dengan teman yang saya bicara bukan soal lain, hanya soal Yesus Kristus. Karena itu waktu SMP saya belum Kristen, tapi Tuhan sudah bekerja dalam hati saya. Saya hanya bicara tentang Tuhan. Padahal saya masih itu. Teman di sekolah dan guru mengatakan, kamu dari gereja yang suka nangis-nangis itu ya. Saya masih belum. Hanya ketika saya ada di sana, saya ikut gereja di sebuah kota namanya. Dan saya bicara tentang Tuhan. Sehingga orang kemudian memanggil saya. Waktu itu belum pendeta, sudah pendeta. Kenapa saudara-saudara? Karena saya lagi jatuh cinta sama Tuhan. Itu sebabnya kalau saya mulai tidak membara lagi hati saya di dalam pelayanan saya dan juga dalam kecintaan saya kepada Tuhan, saya mulai memikirkan kembali bagaimana cinta mula-mula saya itu kepada Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita lahir baru, kita menjadi orang yang begitu bersemangat, membakar dalam dada kita ini. Itu dikarenakan sama seperti kita sedang tersengat, sedang terbakar, sedang terpikat begitu rupa oleh cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Satu cara yang paling ampuh untuk membangkitkan kembali gairah rohani kita adalah kembali pada cinta mula-mula dan melakukan kembali apa yang dahulu pernah kita lakukan dalam kita mencintai dan pengabdian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa mengingat dan merasakan kembali semangat cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya percaya pasti kita bisa melakukan kembalinya. Atau kita pasti bisa lagi mengalami hal yang sama seperti pada awal mula kita jatuh cinta kepada Tuhan. Bahkan lebih dasar lagi. Kalau kita sadar, lalu kita kembali pada cinta kita yang mula-mula, maka kobaran api yang sama bahkan lebih dasar lagi daripada sebelumnya akan menggelora di dalam dada kita, sehingga kita bangkit dari kesuaman rohani, dari kelesuan rohani, dan kita mulai berapi-api dalam Tuhan dan pelayanan kerajaannya. Yang kedua, saudara-saudara, beri makan pada roh kita. Roh atau spirit manusia sama juga dengan tubuh.
yang butuh makanan, butuh minuman. Kalau makanan yang kita berikan pada roh kita atau pada spirit kita adalah makanan yang bisa membakar jiwa kita, membakar roh kita, maka roh kita pasti terbakar. Coba saudara-saudara, saudara kasih makan atau kasih minum tubuh saudara itu racun. Kira-kira apa yang terjadi dengan tubuh saudara? Saudara bisa jadi seperti Mirna. Karena makanan itu berpengaruh pada tubuh kita. Bayangkan tiap hari yang kita kasih makan roh kita adalah kebencian. Yang kita kasih makan roh kita ini adalah hal-hal yang porno misalnya. Kira-kira mau jadi apa hidup kita ini? Sama seperti tubuh tadi diberi makan racun. Tubuh itu bukannya menjadi sehat, malah mati. Kita menjadi almarhum dan almarhumah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus memberi makan pada roh kita. Makanan-makanan yang sehat, yang menggairahkan kita untuk mencintai Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka kita pasti terbakar cinta kita kepada Tuhan. Karena kita mau memberi makan pada roh kita, hal yang membakar cinta kita kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, bagaimana memulainya? Dimulai dengan pikiran. Pikiran kita ini harus diberi makan dengan hal-hal yang membuat roh kita menyala-nyala. Seperti apa? Seperti kita membaca buku-buku rohani yang membakar semangat kita untuk melayani Tuhan. Membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah yang memberikan dorongan kepada kita untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, supaya semua hal yang baik, yang suci, yang disebut kebajikan, kita harus memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran seperti itu. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita memberi makan pikiran kita dengan hal-hal seperti itu yang akan membuat kita mulai membara dalam cinta kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pikiran kita sudah diberi makan, maka itu akan berdampak pada hati kita atau roh, tempat roh itu bersemayam. Maksudnya hati kita ini tempat roh kita ini bersemayam. Saudara-saudara, kalau pikiran kita sudah terbakar, hati dan roh kita juga akan ikut terbakar, bergairah. Kita mendengar firman Tuhan begitu bergairah. Kita lihat jam, wah sepertinya belum 1 jam, kita merasakan seperti baru 5 menit. Mengapa demikian? Karena kita memiliki hati yang dipenuhi oleh hal-hal yang baik, pikiran yang dipenuhi oleh hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Sehingga kita punya kerinduan untuk memakan hal-hal yang baik, yang mendorong kita untuk terus maju dalam Tuhan. Awal saya dulu ketika saya berdiskusi mengenai firman Tuhan dengan hamba Tuhan, karena itu saya punya keinginan yang luar biasa untuk mengetahui tentang iman Kristen. Saudara, selesai ibadah, saya masih berdiskusi, ternyata sudah sampai jam 3 pagi.
Saya tahu betul itu spirit dalam diri saya ini begitu menggebu-gebu untuk mendapatkan makanan-makanan rohani seperti itu dari hamba Tuhan, sehingga saya berdiskusi dan minta penjelasan mengenai ayat-ayat Alkitab, dan beliau menjelaskan kepada saya dan saya begitu menikmatinya. Jadi hari ini kalau kita mulai tidak suka lagi untuk memberi makanan pada roh kita dengan hal-hal seperti tadi saya sampaikan, bisa jadi kita sedang mengalami kesuaman rohani, kelesuan rohani. Dan untuk kita bangkit dari kelesuan rohani, maka kita perlu memberi makan pada roh kita. Dan saudara-saudara, kemudian yang berikutnya, tangan atau tindakan kita. Setelah roh kita, hati kita terbakar, kita menyala-nyala dalam Tuhan, maka otomatis tindakan kita akan mengikutinya. Roh yang menyala-nyala itu wujud nyatanya dalam tindakan-tindakannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin kita semua dapat menyetujui bahwa pada dasarnya tindakan-tindakan selalu mengikuti suasana hati. Saudara menyetujui atau tidak? Tindakan-tindakan kita selalu mengikuti suasana hati. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan selalu mengikuti suasana hati. Contoh, kalau seseorang lagi sedih, tindakannya pasti loyo. Kalau seseorang hatinya lagi marah-marah, kata-kata yang diucapkan apa? Makian, kutukan, dan sebagainya. Jadi tindakan itu selalu mengikuti suasana hati. Kalau seseorang dia lagi bergembira, tindakannya pasti bersemangat. Kalau hatinya menggebu-gebu dengan kasih, maka yang diucapkan benci atau kasih juga? Kasih. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita penuhi hati kita, pikiran kita dengan makanan-makanan rohani dari Tuhan yang berikan kepada kita vitamin-vitamin rohani yang dapat membuat kita semakin membara, semakin terbakar di dalam cinta kasih kita kepada Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kobarkan karunia, bakat talenta yang kita telah terima. Menurut firman Tuhan, semua kita yang ada di sini tidak ada satupun yang tidak diberikan talenta. Minimal 1 talenta. Atau minimal 1 karunia atau 1 bakat. Pasti itu, tidak mungkin tidak. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 mengatakan begini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus mengatakan di sini bahwa karunia yang Tuhan sudah berikan melalui penumpangan tangan itu perlu dikobarkan. Bukan untuk disimpan di lemari, tapi dikobarkan. Segala sesuatu di dunia ini kalau tidak digunakan, pasti manfaatnya tidak dirasakan. Lama-lama bisa hilang atau bisa rusak. Saudara-saudara, karunia atau talenta atau bakat yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita tidak pernah menggunakannya, maka lama-kelamaan semua itu menjadi tidak efektif. Contoh, saudara pernah mengikuti atau saudara pernah mengikuti pelatihan sebagai seseorang yang ingin belajar komputer, dan
Saudara sudah mendapat sertifikat. Contohnya Ibu Ros. Sudah dapat sertifikat di Jayapura dulu. Tapi apa yang sudah dapat itu tidak dikembangkan, tidak diulang-ulang. Kira-kira masih bisa dilakukan? Itu sudah tidak bisa, saudara-saudara. Contohnya seseorang tadinya bisa main musik bagus-bagus, tapi sudah puluhan tahun dia tidak pernah gunakan kemampuan itu. Kira-kira berkembang atau tidak? Seseorang misalnya WL, tadinya bagus-bagus, tidak pernah lagi. Kira-kira berkembang? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karunia atau talenta, bakat yang Tuhan berikan itu dalam keadaan yang tidak berkembang penuh. Nah, saudara bisa pahami ini. Ketika saya sampaikan ini tidak dalam keadaan berkembang penuh. Contohnya apa? Contohnya ketika Tuhan memberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Mereka bisa mengembangkan dan bisa juga tidak mengembangkan. Yang satu tidak mengembangkan. Kenapa dia tidak kembangkan? Ada 2 yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia malas dan jahat. Tapi yang punya 2 dan 5, mereka kobarkan. Dan itulah sebabnya apa yang dia sudah terima 2 berlipat ganda menjadi 4. Apa yang dia terima 5 berlipat ganda menjadi 10. Jadi kalau tidak pernah digunakan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka lama-lama tidak akan menjadi efektif. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa keahlian terjadi itu karena terjadi pengulangan terus-menerus. Saudara dengar siapa dulu yang Thomas Alva Edison? Dia pernah gagal berkali-kali, tapi dia mengulang, akhirnya dia menjadi ahli. Karena itu karunia perlu dikobarkan. Talenta perlu kita kembangkan, perlu kita kobarkan. Kita punya tanggung jawab untuk memelihara dan mengobarkannya. Sama seperti kita menyirami dia dengan bensin. Kita menyirami dia dengan minyak tanah. Supaya apa? Terus menerus menyala bagi Tuhan. Terus menerus berkobar bagi Tuhan. Terus menerus cinta Tuhan. Dan tidak akan pernah teralihkan cinta kita kepada Tuhan itu kepada yang lain. Kenapa? Karena kita kobarkan terus menerus. Apa yang kita sudah terima dari Tuhan, Tuhan buat itu bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Haleluya. Demikian juga kemampuan bisnis. Kalau tidak dikembangkan, maka tidak mungkin berkembang. Kemampuan di dalam hal ikat benang. Kalau Om Rekson tidak melakukan pengulangan, tak mungkin ada perkembangan di dalam ikat benang dengan bunga-bunga yang berbeda-beda. Ada bunga dari sabu, dari rote, dari alor, dari kalabahi, dari mana-mana. Kenapa? Karena beliau sudah melakukan pengulangan untuk mengembangkan apa yang merupakan talenta yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga terjadilah segala macam bunga, termasuk juga bunga yang saya pakai ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena terus menerus mengobarkan apa yang kita sudah terima dari Tuhan, itu yang akan membuat kita terhindar dari kesuaman rohani. Dan yang terakhir, bergaul dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Haleluya. Bergaul dengan orang yang rohnya menyala-nyala.
Dalam 1 Korintus 15 ayat 33-34 mengatakan begini. Janganlah kamu sesat. Berarti bisa sesat kok. Jadi kalau Tuhan memberi peringatan jangan sesat, berarti ada kemungkinan kita bisa sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Benar atau betul ini? Hah? Benar-benar betul benar. Bukan hanya firman Tuhan, tapi kenyataan membuktikan bahwa seseorang yang datang dari kampung, misalnya dari Lobohede sana, setia sekali menghadiri ibadah di gereja, tidak rokok, tidak mabuk misalnya, terlibat dalam paduan suara youth, tetapi tiba di Kupang, dia bergaul dengan orang yang salah, narkoba, rokok, mabuk. Akhirnya anak yang tadi itu sudah seperti itu juga. Mengapa? Ini disebabkan karena faktor pergaulan. Jadi kita harus memilih siapa atau dengan siapa kita bergaul. Jangan sembarang bergaul. Bergaul dengan suami orang, kita bisa jatuh dengan suami orang itu. Bergaul dengan istri orang, kita bisa jatuh dengan istri orang itu. Kalau bergaulnya secara salah. Pergaulan itu saudara-saudara, Alkitab katakan merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu katakan kepadamu supaya kamu merasa malu. Jadi orang yang tadinya hidupnya baik, tapi karena pergaulan akhirnya menjadi rusak. Dan orang kemudian mengatakan orang yang seperti itu, wih, dulu dia kenal Tuhan, karena itu dia tidak jatuh dalam hal-hal yang demikian. Tapi sekarang dia tidak kenal Tuhan lagi. Makanya dia jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk kita mengobarkan kembali cinta kita, semangat kita, kita bangkit dari kelesuan, kesuaman rohani ini, maka kita perlu mengambil keputusan untuk bergaul dengan orang-orang yang rohnya sedang menyala-nyala melayani Tuhan, sedang menyala-nyala cinta dan cintanya membara dan membakar. Saudara-saudara, Amsal 13 ayat 20 mengatakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ada ya tampilannya di sini. Coba sama-sama baca. Ulang 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal ini pernyataannya saudara-saudara. Mau jadi apa kita nantinya ke depan ini? Salah satu ditentukan dengan siapa kita bergaul. Saya ulangi lagi. Mau jadi apa kita nantinya? Salah satunya ditentukan dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, lama-lama kita menjadi bijak. Tetapi kalau kita bergaul atau berteman dengan orang bebal, lama-lama jadi bebal dan
berakibat buruk dalam hidup dia. Karena dengan pergaulan yang dia lakukan dengan orang bebal ini mendatangkan kemalangan. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang semangatnya begitu dahsyat dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, maka semangat itu sama seperti sesuatu yang bisa tertular kepada orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga orang itu pun tertular dengan semangat kita. Itu hal yang baik seperti itu, demikian juga hal yang jahat. Samalah seperti kalau saudara berada dalam suatu ruangan di mana di situ semua orang lagi kumpul rokok. Saudara juga ikut merokok. Saat saudara keluar dan ada orang, misalnya di ruangan ini, saat saudara keluar dari sini, maka orang yang ada di luar sana mencium bau apa dari diri saudara? Bau apa? Bau rokok. Kenapa? Karena tadi saudara bergaul dengan perokok. Contoh berikutnya, kalau saudara kerja di pompa bensin dari pagi sampai sore, bau apa yang tercium dari saudara-saudara? Tidak mungkin bau rokok, pasti bau bensin. Dengan siapa kita bergaul, itu yang akan menentukan bagaimana hidup kita di masa depan. Demikian juga dalam hal berkeluarga. Kalau suami itu rusak, saudara yang tadi baik-baik saja bisa juga menjadi rusak. Orang yang baik-baik seperti saya ini saja, dalam hal-hal tertentu, tanya aja Ibu Ros, banyak dia tidak suka dari saya. Padahal pengaruh hidup saya ini sebenarnya membawa orang untuk dekat sama Tuhan, cinta Tuhan. Tapi ada bagian dalam hidup saya yang tidak disukai. Apalagi yang kacau-kacau. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita untuk memilih bergaul dengan orang yang terbakar hatinya karena cinta Tuhan. Kalau sudah tukang selingkuh, jangan bergaul. Bangun komunikasi dengan tujuan untuk membawa dia kepada Tuhan. Tapi kalau saudara dibawa untuk jatuh dalam dosa perselingkuhannya, hindari pergaulan seperti itu. Amin. Ini beberapa hal yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadi saya simpulkan begini. Mari kita bergaul dengan orang-orang yang rohnya menyala-nyala dan berkobar-kobar bagi Tuhan dan kerajaannya. Maka secara otomatis kita akan menjadi sama dengan mereka.